Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Di video kali ini akan saya persembahkan untuk tugas terstruktur evaluasi akhir semester dari mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Nah, maka dari itu kita mulai lagi dari awal ya. Perkenalkan, nama saya Vanessa Gunanti. Saya dari kelas K321 MNR, Prodi Manajemen, dan dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang etiket kantor dalam lingkungan kerja di etika bisnis dan profesi. Mari kita mulai. Apa sih etiket kantor itu? Etiket kantor adalah aturan-aturan sosial yang digunakan dalam bertingkah laku, bersikap lurus, dan selalu beretikat baik yang dapat diterima oleh semua orang di dalam lingkungan perusahaan. Contohnya, kita harus saling menghormati. Saling menghormati itu adalah hal yang harus dilakukan dan diharuskan bagi setiap orang, baik kepada atasan maupun sesama rekan. Kantor yang pertama yang akan kita bahas adalah tutur sapa. Tutur sapa dalam bentuk menegur dan membalas sapaan orang-orang di kantor. Kamu bisa melakukan hal seperti anggukan kepala, senyum, ataupun salam dalam maksud menghargai satu sama lain di tempat. Nah, kalau kamu karyawan baru, kamu harus membiasakan diri untuk mengajak untuk melakukan pelayanan. Kamu harus memperhatikan sapaan ataupun atasan. Kamu juga mungkin bisa menanyakan hal-hal terkait pekerjaan seperti apa, dan kamu bisa memperhatikan tata cara atau peraturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis di perusahaan tersebut. Yang kedua, etiket selama jam kerja. Kamu harus datang tepat waktu, tidak boleh terlambat, ataupun kalau misalkan kamu berhalangan hadir, kamu bisa menginfokan hal itu kepada atasan terlebih dahulu. Dan kamu tidak boleh berhias di belakang meja, merokok, makan, ataupun berdagang untuk kepentingan pribadi. Karena hal itu sangat dilarang loh. Kamu bisa mendapatkan teguran ataupun hukuman dari atasan. Yang ketiga, etiket sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sebagai fasilitas bekerja di perusahaan adalah aset yang perlu dikelola secara efektif dan seefisien mungkin oleh orang-orang yang terlibat di dalam kantor tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sarana bekerja. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu tidak terlalu sering memakai fasilitas kantor. Misalnya, kamu meminjam alat tulis, komputer, ataupun telepon perusahaan. Yang keempat, membina hubungan kerja di kantor. Interaksi atau hubungan kerja tidak akan bisa kita hindari dan harus terus dijaga agar tidak terjadi konflik yang menyebabkan hubungan menjadi renggang dan tidak bisa diajak kerjasama. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam membina hubungan kerja. Yang pertama, bersikap sopan dan ramah atau tidak membeda-bedakan satu sama lain. Yang kedua, hendaknya kita menghindari penyebaran gosip yang dapat meresahkan ataupun mengganggu pihak lain. Yang ketiga, tidak membuat keributan. Yang kelima, etiket berbicara dan menerima telepon. Berbicara adalah komunikasi tercepat daripada kita harus mengunjungi tempat dan orang yang akan diajak komunikasi. Oleh karena itu, ketika berbicara dalam telepon, kita harus mengucapkan setiap kata dan kalimat dengan jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Untuk pelayanan telepon yang baik akan memberikan gambaran yang baik pula untuk suatu perusahaan. Jika pembicaraan tersebut kurang memuaskan, hal itu dapat menggagalkan usaha perusahaan. Yang keenam, etiket menerima tamu. Untuk setiap tamu yang datang, pastinya memiliki maksud dan tujuan tertentu. Apakah tamu itu akan diterima atau tidak? Hendaknya kamu bersikap sopan dan ramah dan berikan perhatian penuh pada tamu. Untuk selanjutnya kita membahas etiket komunikasi kantor. Ada 3 bentuk etiket komunikasi kantor diantaranya. Yang pertama ada komunikasi langsung atau lisan, yang kedua komunikasi tidak langsung, yang ketiga adalah komunikasi tulisan.
Untuk komunikasi langsung, tidak hanya dengan bahasa verbal dan kata-kata, tetapi bahasa gerak tubuh pun diperhatikan. Bahasa tubuh ini selalu terbawa saat kita berkomunikasi di mana saja dan kapan saja. Maka dari itu, kita harus tahu bagaimana bahasa tubuh yang baik dan sopan saat berkomunikasi. Selanjutnya ada etiket percakapan. Nilai suatu percakapan akan mempengaruhi suasana dan kelanjutan suatu hubungan. Seni dalam percakapan adalah bukan hanya menyadari apa yang harus dikatakan, tetapi kita juga harus tahu apa yang tidak boleh dikatakan. Daerah komunikasi seperti ekspresi, posisi tubuh, suara dan intonasi yang jelas, pemilihan kata atau diksi, dan cara kontak mata dengan lawan bicara. Hal-hal yang harus dihindari ketika melakukan percakapan. Yang pertama, memotong pembicaraan. Yang kedua, memonopoli pembicaraan. Yang ketiga, membuat tentang diri sendiri. Yang keempat, membicarakan keburukan atau kekurangan orang lain. Yang kelima, berbicara dengan menganggap orang lain itu tidak tahu apa-apa. Dan yang terakhir, memaksa orang yang pendiam atau pemalu untuk berbicara. Selanjutnya kita akan membahas komunikasi tidak langsung. Apa sih komunikasi tidak langsung itu? Komunikasi tidak langsung adalah komunikasi yang memerlukan alat sebagai media komunikasi. Apa saja sih contohnya? Untuk media cetak, contohnya ada fax, majalah, brosur, koran, dan pamflet. Untuk media visual, contohnya ada film, slide, foto, dan lukisan. Untuk media auditif, contohnya ada radio, telepon, tape recorder, dan lain-lain. Selanjutnya, komunikasi tulisan. Apa sih komunikasi tulisan? Komunikasi tulisan adalah tindakan untuk menulis, mengetik, atau mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi. Biasanya melalui buku, pamflet, blog, surat, memo, ataupun yang lainnya. Mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan tentang etiket kantor. Karena sudah di penghujung waktu, mari kita selesaikan video ini. Untuk Bapak dosen mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi yang terhormat Bapak Pulung Puriana SEMSI, saya Vanessa Gunanti, banyak mengucapkan terima kasih karena telah mengajarkan kami selama semester 3 ini. Saya harap ilmu-ilmu yang kami dapatkan, yang kami terima dari Bapak, bisa bermanfaat bagi diri kami sendiri dan juga orang lain. Semoga kita bisa bertemu lagi mungkin Pak di semester selanjutnya. Karena saya sangat menantikan hal itu, saya banyak mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih untuk perhatian teman-teman semua yang telah menonton. Saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.